Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi dalam acara Sarapan Rohani GBD Situbondo. Senang bertemu dengan saudara, Bapak, Ibu yang ada di rumah. Dalam acara pagi ini kita sejenak akan merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul Hidup Dipimpin Roh Kudus. Dalam kitab Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah ke gereja, atau turut terlibat dalam pelayanan. Kita harus mau hidup dalam roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak, kita akan berjalan dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Dan selama kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, secara perlahan kita akan mendapatkan suatu kegagalan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus agar dengan sadar kita menundukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Bagaimana agar kita bisa hidup dalam roh? Sebenarnya sederhana saja, mulailah hari ini dengan berdoa dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelas dalam renungan hari ini Rasul Paulus mengingatkan pada kita semuanya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup dalam Roh Kudus berarti kita bersedia dikoreksi, ditegur, dan diarahkan apabila langkah kita mulai menyimpang dari firman Tuhan. Menjadi orang Kristen kita masih banyak kelemahan, tetapi ketika kita memberi diri untuk dipimpin oleh roh, maka Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Semakin kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, semakin kita memiliki kepekaan rohani. Oleh karena itu, jika kita rindu hidup kita dalam dipimpin oleh Roh Kudus, ambillah komitmen untuk mengisi hidup kita setiap hari dengan firman Tuhan. Ibarat seperti rumah, tiap hari harus kita sapu, kita bersihkan agar bebas dari segala kotoran dan debu. Tidak cukup sekali kita menyapu atau membersihkan rumah, tiap hari kita bersihkan biar rumah kita bersih. Demikian juga dengan hidup kita. Kita perlu bersihkan dalam pikiran kita dari segala sesuatu yang jahat, kedagingan kita. Tidak cukup sekali kita membaca dengan firman Tuhan, tetapi setiap waktu, setiap hari kita membutuhkan firman Tuhan, akan kasih Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup kita terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu buah-buah roh? Mari kita baca bersama-sama dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita hitung buah-buah roh itu ada 9, saudara. Dari 9 ini kita bagi menjadi 3. Itu yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Setelah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hati kita akan selalu mengasihi Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita. Ketika kita berdoa 10 hari, ada perubahan dalam diri kita. Kita akan merasakan suatu sukacita, ada damai sejahtera. Kita lebih mengasihi Tuhan. Yang berikutnya adalah kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan adalah hubungan kita dengan sama kita. Kita sebagai umat Tuhan harus memiliki kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan kepada saudara-saudara kita semuanya. Baik itu dengan keluarga, baik dengan teman, atau siapa saja. Kita harus memiliki kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Yang ketiga adalah kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah berhubungan dengan diri kita, ya, diri kita. Kita harus bisa menguasai dalam diri kita.
kita bisa menguasai amarah kita bisa menguasai egois kita menguasai diri kita, supaya kita ini tidak menunjukkan kemampuan kita sendiri, tetapi adalah kuasa Allah yang sangat menyertai dalam kehidupan kita. Umat Kristen dan yang memiliki buah-buah roh, sebab buah roh itu adalah mencerminkan karakter Yesus Kristus. Ketika seseorang menerima Roh Kudus, ia akan menghasilkan sifat-sifat Kristus dalam hidupnya. Buah roh tidak hanya merupakan hasil dari Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen, tetapi juga merupakan tanda bahwa Roh Kudus berada dalam orang Kristen tersebut. Mari kita sambung dengan bacaan berikutnya, yaitu dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Ketika orang Kristen yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dalam dirinya ada suatu perubahan dalam hidupnya, dan ia memiliki tanda-tanda buah Roh Kudus dalam hidupnya. Bagaimana saudara? Apakah saudara pada saat ini sudah memiliki tanda-tanda perubahan dalam hidup kita? Setelah kita berdoa 10 hari, kita minta kuasa Roh Kudus hidup dalam kehidupan kita. Buah-buah roh akan memampukan kita melakukan perbuatan yang baik di bawah pimpinan Roh Kudus. Buah-buah roh akan mengampukan kita dapat menundukkan keinginan daging dan hawa nafsu. Yang menjadi renungan kita hari ini, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita hidup dalam roh dan dipimpin oleh Roh Kudus? Mari kita renungkan, saudara-saudara. Tadi sudah saya jelaskan tadi, yaitu buah-buah roh itu ada 9. Apakah buah-buah roh itu sudah saudara miliki pada saat ini? Mari kita renungkan kembali. Mari kita baca selanjutnya dalam Injil Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan sesuatu yang kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita bahwa penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa akan mengajar pada kita. Apabila pada saat ini saudara-saudara belum memiliki buah-buah roh, maka Bapa di surga yaitu Roh Kudus itu akan mengajarkan pada kita bagaimana supaya kita memiliki buah-buah roh, dan Dia akan selalu mengingatkan dalam hidup kita supaya hidup kita dipimpin selalu dalam tiap hari melalui firman-Nya, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi ini tidak saya panjang lebarkan. Sekian, selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.